Pernahkah Anda merenung kenapa ya Al-Quran itu bisa menyentuh hati kita begitu dalam? Apa ya rahasianya? Yang akan Anda dengar di sini, ini bukan sekedar tafsir biasa loh. Ini bisa jadi insya Allah awal transformasi cara Anda memandang kitab suci. Kami Adi dan Dwi, selamat datang dalam perjalanan Anda bersama 8 Bits of Useful Information. Senang sekali Anda bisa bergabung di episode perdana kita nih. Kita akan menjelajahi kitab Allah. Kita akan melangkah bareng-bareng surah demi surah, pakai bahasa yang semoga mudah dipahami ya, dan dengan renungan dari hati. Iya betul. Dan jangan lupa, pastikan Anda sudah subscribe ya ke kanal YouTube kami. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar Anda jadi yang pertama tahu kalau ada pembahasan baru. Formatnya sih sederhana aja, kita bakal selami Al-Quran, kita gali makna spiritualnya, terus cari contoh-contoh yang relevan gitu dalam hidup kita. Dan kita renungkan bareng gimana pesannya bisa kita rasakan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita akan memulai dengan satu surah yang sangat istimewa, yaitu surah Toha. Oke, siap. Mari kita mulai ya. Surah ke-20, Toha. Namanya aja udah unik ya. Ada ulama yang menafsirkan ini kayak panggilan lembut gitu, wahai manusia. Surah ini kan turun di awal-awal dakwah di Mekah, jadi isinya penuh penguatan. Betul sekali. Dan tema utamanya itu jelas banget soal petunjuk Allah lewat para nabi. Dan ada benang merah ajaran yang sama di semua agama wahyu. Ini kelihatan jelas banget di kisah Nabi Musa alaihissalam, yang panjang sekali di surah ini. Kayak semacam epik gitu ya. Iya benar. Nah, yang menarik, ayat-ayat awal, ayat 1-8, itu langsung ngasih ketenangan gitu. Allah menegaskan, Al-Quran ini turun bukan buat bikin susah, bukan buat memberatkan, tapi sebagai pengingat. Khususnya buat mereka yang punya rasa takut padanya. Iya. Dan ayat-ayat ini langsung melukiskan keagungan Allah, pencipta langit bumi, yang maha pengasih, yang istawa di atas ars. Dia tahu yang rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi lagi dalam hati kita. Semuanya miliknya. Ini penegasan tauhid yang kuat banget. Lalu kita masuk ke kisah Nabi Musa. Wah, ini dia. Dimulai dari momen panggilannya yang dramatis ya. Di lembah tua, tempat yang suci. Beliau kan lihat api, terus mendekat, tiba-tiba dengar panggilan ilahi. Betul. Momen yang sangat sakral. Di situ Musa diperintahkan lepas sandalnya sebagai bentuk hormat ya. Dan di sanalah inti risalah disampaikan dengan sangat jelas. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Wah, ini pesan fundamental banget soal ibadah dan koneksi ke Allah. Terus Allah juga kasih mukjizat kan, tongkat jadi ular, tangan bersinar. Tapi ini bukan buat pamer ya? Bukan sama sekali. Itu sebagai bukti nyata kenabiannya waktu nanti harus berhadapan sama Fir'aun yang, ya kita tahulah, sangat melampaui batas. Tapi sebelum konfrontasi itu, ada doa yang indah banget dari Musa. Ayat 25-35 itu. Oh iya, doa itu? Minta dilapangkan dada, dimudahkan urusan, dilancarkan lidah, terus minta dukungan saudaranya Harun. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka bisa lebih banyak bertasbih dan mengingat Allah. Ini pelajaran penting loh, soal persiapan spiritual, rendah hati, dan pentingnya support system dalam menyampaikan kebenaran. Dan ada satu lagi nih. Pelajaran komunikasi yang menurut saya luar biasa di ayat 44. Perintah Allah ke Musa dan Harun. Bicara sama Fir'aun itu harus dengan lemah lembut. Iya, itu dia. Bahkan ke penguasa zolim sekalipun, pendekatan awalnya harus santun. Dengan harapan, ya semoga dia sadar atau paling tidak jadi takut. Ini pelajaran dakwah yang universal banget, berlaku kapan aja. Terus terjadilah konfrontasi itu. Para penyihir Fir'aun kan awalnya sombong banget ya. Tapi begitu lihat mujizat Musa, langsung tunduk bersujud. Mereka langsung beriman. Imannya kokoh seketika. Gak goyah sama sekali meskipun diancam Fir'aun. Mereka lebih milih kebenaran daripada kesenangan sesaat. Ini nunjukin gimana kuatnya kebenaran itu. Tapi ujian iman kan gak berhenti di situ ya. Justru pas Musa lagi di Gunung Sinai terima wahyu, kaumnya malah tergelincir ya. Dipengaruhi oleh Samiri, mereka bikin patung anak lembu dari emas, terus disembah.
Aduh, ironis sekali ya. Si Samiri ini jawabannya juga aneh ya pas ditanya Musa. Katanya dia melihat apa yang tidak mereka lihat, terus mengambil segenggam jejak Rasul. Ini maksudnya gimana ya? Ini bisa ditafsirkan macam-macam ya. Mungkin penyalahgunaan ilmu atau karisma untuk menyesatkan orang karena terbuai hawa nafsu. Intinya, ini peringatan keras soal bahaya syirik, menyekutukan Allah. Bentuknya bisa macam-macam, bahkan yang kelihatannya canggih sekalipun. Pelajaran soal kerapuhan manusia ini juga diingatkan lagi lewat kisah Nabi Adam kan, di ayat 115-127. Adam lupa perintah Allah gara-gara godaan iblis soal pohon keabadian itu. Betul. Akibatnya memang tergelincir. Tapi, ini penting. Pintu taubat selalu terbuka. Allah terima taubat Adam. Ini ngasih kita harapan, tapi sekaligus peringatan. Kita ini rapuh. Tapi ampunan Allah itu luas banget, buat yang tulus kembali padanya. Ayat 124 itu jadi peringatan keras. Kalau berpaling dari petunjuk Allah, hidup di dunia bisa terasa sempit. Dan di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Nah, di akhir surah ini ada pesan-pesan praktis ya. Sabar menghadapi omongan orang, banyakin zikir dan sholat di waktu-waktu utama. Iya, terus jangan silau sama kemewahan dunia orang lain. Ingat, rezeki dari Allah itu jauh lebih baik dan kekal. Dan yang terakhir, terus berdoa minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Masya Allah, penutup yang sangat menguatkan ya. Mengingatkan kita bahwa nanti akan jelas siapa yang di jalan lurus. Betul sekali. Nah, sekarang mari kita sama-sama tenangkan hati, kita panjatkan doa yang terinspirasi dari surah Thaha ini. Coba resapi setiap katanya dengan khusyuk. Ya Tuhan, aras kemuliaan-Mu, Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan mengetahui apa yang terungkap dan apa yang tersembunyi di hati manusia, kami bersujud di hadapan keagungan-Mu. Engkau tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kami sengsara, tetapi sebagai cahaya bagi mereka yang takut kepadamu, sebagai petunjuk bagi mereka yang mencari. Wahai Engkau yang Maha Penyayang, yang ilmunya meliputi segalanya, saksikanlah ketundukan kami dan terimalah zikir kami. Sebagaimana Engkau memanggil Musa di lembah suci, panggillah kami juga, bahkan di padang gurun spiritual kami. Sucikan hati kami sebagaimana Engkau menyucikan tangannya. Bekali kami dengan hikmah dan ketabahan, sebagaimana Engkau lakukan pada hamba dan nabimu. Jadikan kami di antara mereka yang mengenali tanda-tandamu dan tunduk dengan hormat. Beri kami lidah yang jelas dan niat yang tulus untuk membawa pesan-Mu dengan keadilan, kesabaran, dan harapan, bahkan di hadapan para tiran yang mengejek kebenaran-Mu. Wahai Tuhan semesta alam, sebagaimana Engkau menghalau sihir kepalsuan dengan kekuatan kebenaran-Mu, halaulah tipu daya dunia ilusi ini yang mengaburkan mata kami. Kokohkan langkah kami di jalan lurus-Mu. Jadikan hati kami rendah hati dan jiwa kami sabar, karena sesungguhnya Engkau melihat segala yang ada di dalam diri kami. Perkuat iman kami, sebagaimana Engkau menguatkan mereka yang bersujud di hadapan-Mu, seraya berkata, kami tidak akan pernah memilih kehidupan ini daripada kebenaran yang telah datang kepada kami. Taubat diterima dan pembaharuan jiwa. Wahai pengampun dosa, Engkau yang menerima taubat Adam dan membimbingnya setelah kejatuhannya. Sambutlah juga kami ketika kami tersandung, ketika kami lalai, rapuh, dan tercerai-berai. Engkau tahu godaan yang berbisik, keraguan yang menyerang, namun Engkau tetap melimpahkan rahmat-Mu kepada mereka yang berpaling kepadamu dengan tulus. Wahai Tuhan yang Maha Esa, jangan biarkan kami mengikuti jalan Samiri yang menolak ajaran Rasul dan memilih anak lembu emas daripada cahaya keesaan-Mu. Jagalah hati kami agar tidak menyimpang setelah diberi petunjuk. Jauhkan kami dari kemusyrikan modern, kesombongan, ego, keserakahan, dan ilusi kendali. Semoga kami tidak pernah menjadikan Tuhan apa yang tidak mendengar maupun melihat, apa yang tidak dapat memberi manfaat bagi kami. Bantu kami mengenali kepalsuan yang menyamar sebagai kebijaksanaan dan mengikuti Engkau bahkan ketika sebagian besar menuju arah lain. Beri kami keberanian untuk menahan tekanan para fir'aun zaman kami, ejekan orang-orang sombong dan pesona dunia yang melupakan asalnya. Wahai Engkau, yang membimbing melintasi lautan dan mengubah yang mustahil menjadi jalan kering, bimbinglah kami juga dalam perjalanan jiwa yang sulit.
Lindungi kami dari kebutaan pada hari ketika mata kami ditutup. Semoga beban pilihan kami tidak menjadi tanggungan pada hari ketika setiap jiwa dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan. Ampuni kami atas setiap saat kami melalaikan zikir-Mu, dan perkuatlah di dalam diri kami keinginan untuk menjalani kehidupan yang bertujuan, benar, dan senantiasa berzikir. Ketundukan dan harapan dalam kebangkitan. Wahai yang hidup, yang berdiri sendiri, penguasa kebenaran, ketika gunung-gunung dijadikan debu dan bumi diratakan, semoga wajah kami termasuk di antara mereka yang bersujud dalam kerendahan hati, bukan di antara mereka yang menanggung beban penyangkalan. Semoga jiwa kami termasuk di antara mereka yang menjawab panggilan tanpa penyimpangan, dan bukan di antara mereka yang berbisik bahwa hidup hanyalah satu hari, karena mereka tidak mengindahkan peringatan-Mu. Wahai Tuhan yang memelihara segalanya, berilah kami kegembiraan dalam sholat, ketabahan dalam kesabaran, dan kesucian dalam rezeki. Semoga kami tidak mendambakan kemewahan orang lain, tetapi semoga rezeki yang datang dari-Mu cukup bagi kami, karena itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan biarkan kami termasuk di antara mereka yang hidup dalam kelimpahan materi, tetapi kekurangan ruh. Semoga kami termasuk di antara mereka yang ditopang oleh roti ilmu pengetahuan dan bersuka cita dalam santapan zikir. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan sebagai imbalan atas jasa, tetapi sebagai karunia rahmat-Mu, karena kami menyadari bahwa hanya kesucian dan iman yang tulus yang akan membuat kami layak berada di hadirat-Mu. Ketika sangkakala dibunyikan, semoga jiwa kami siap. Ketika ketetapan-Mu diungkapkan, semoga hati kami damai. Ketika semua dikumpulkan, semoga kami terhitung di antara mereka yang berkata, Tuhan tambahkanlah ilmuku dan mengikuti jalan lurus sampai akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tadi itu beberapa cuplikan hikmah ya dan doa yang sangat indah dari surah Toha. Nah, untuk ringkasan poin-poin penting dari surah ini, Anda bisa cek di deskripsi pembahasan ini ya. Yah, semoga obrolan kita dan doa tadi bisa jadi awal cahaya dan kebaikan ya buat kita semua yang mendengarkan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama dengan hati yang terbuka menyelami surah demi surah yang penuh berkah ini.